Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang mengalami ledakan volume atau lonjakan volume sejak beberapa hari sebelum penutupan di bulan April ya. Jadi pada saat saya bahas ini tanggal 1 Mei ya, jadi hari buruh sekarang ya. Libur, bursanya besok buka ya. Jadi saya akan membahas beberapa saham yang naik mengalami lonjakan volume atau ledakan volume yang kira-kira menarik untuk buy dalam jangka waktu yang relatif pendek ya biasanya ya. Jadi saham-saham yang mengalami lonjakan volume itu biasanya 1-2 hari ke depan ya. Umumnya dia masih bisa melanjutkan kenaikannya lagi ya seperti itu ya. Dan kita juga lihat trennya. Kalau dia trennya masih uptrend berarti masih bisa kuat naik lagi ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas beberapa saham. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu video yang sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya ada bahas video yang judulnya di saat IHSG lesu 5 saham ini naik dengan ledakan volume tinggi ya. Apakah masih bisa ikutan buy? Pada waktu itu saya bahasnya tanggal 10 April malam ya seperti itu ya. Jadi dalam 1-2 hari ada 5 emiten di sini ya yang mengalami kenaikan dengan ledakan volume tinggi, yaitu ini yang sebelumnya ya. Saya bicarakan dulu yang sebelumnya, ASLC, Amar, MNCN, VRNA, dan Elit ya. 5 saham itu. Jadi dari 5 saham itu 1-2 hari ke depan yang bisa naik tinggi ada 2 ya. Kemudian dari 2 dari 5 dia naik tinggi dalam 1-2 hari ke depan. Kemudian satu saham yang gagal ya. Jadi dia gagal setelah dia naik tinggi, kemudian besoknya dia koreksi. Dan 2 saham lagi 1 hari ke depan dia masih bisa naik. Kemudian dia cenderung sideways dan koreksi. Tapi ada satu yang uh, satu hari dia naik, kemudian dia pullback lagi, tapi nggak lama lagi minggu depannya lagi ya dia naik tinggi ya, yaitu saham Elit ya. Jadi kalau berdasarkan lonjakan volume itu untuk trading jangka waktu singkat 1-3 hari itu biasanya masih ada peluang untuk naik. Jadi ada beberapa saham yang saya bahas, mudah-mudahan win rate-nya bagus ya, di atas 50%, paling nggak 60% lah ya. Jadi yang saya bahas ini agak banyak, memang ada 10 ya. Jadi definisinya itu untuk lonjakan volume atau ledakan volume itu volume yang hari terakhir trading dibandingkan dengan sebelumnya. Dia rata-rata naik 20% kenaikan volumenya ya, jadi lebih tinggi. Kemudian kalau dilihat rata-rata 5 hari, dia jauh lebih tinggi dari 20% juga ya, seperti itu ya. Dan harganya naik. Kalau trennya masih turun, kalau dia harganya naik, ya dia termasuk juga ya, seperti itu ya. Jadi itu kurang lebih definisinya. Memang banyak juga sahamnya, tapi ada beberapa yang saya pilihkan aja yang kira-kira masih ada peluang ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Saya langsung ke grafiknya ya. Jadi yang pertama saya bahas adalah untuk saham COAL ya, jadi Black Diamond Resources ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini lonjakan volumenya atau ledakan volumenya lumayan besar ya. Ini ya saya zoomkan di sini ya. Jadi dia lebih dari 20%, bahkan lebih 100% dari hari sebelumnya. Kalau dilihat rata-ratanya dia malah naik tinggi ya seperti itu ya. Jadi ini menarik untuk kual. Kalau untuk kual ini, kalau yang Anda ikut tools yang saya buat ya, ini sudah diberikan alatnya. Jadi saya ada alat di Telegram namanya Sunar Saham Live Alert ya. Memang itu berbayar. Saya terus terang aja nggak mempromosikan secara masif sehingga orang harus ikutan beli terus Pak Sunar cuan kaya raya, enggak ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan saya mengenalkan tools ini, siapa tahu bagi yang bagi yang berminat ya. Kalau ada manfaatnya sih silakan ya seperti itu ya. Jadi saya sharekan dulu untuk screen-nya sebentar ya. Jadi nama tools-nya itu di Telegram. Dia bentuknya seperti alert ya. Jadi bukan notifikasi kayak bot atau interaktif bot enggak. Jadi price alert ini dia real time jalannya. Kalau ada saham-saham yang bagus ya, momentumnya naik, kemudian harganya juga mulai naik atau dia breakout lagi higher high dengan konfirmasi volume weighted average price ya, VWAP ya, dia biasanya akan memberikan notifikasi signal untuk buy dengan acuan target price-nya dan stop loss-nya. Ini real time ya. Jadi walaupun delay dia paling lama biasanya 1 atau 2 detik, kadang-kadang ada bisa sampai 1 menitan ya. Tapi
itu karena dia botnya menghitung ulang. Kadang-kadang seperti itu ya. Karena kalau dia sudah kasih alert, kemudian ada naik lagi breakout higher high, dia akan coba menghitung ulang lagi. Jadi butuh waktu sedikit ya untuk menghitungnya. Jadi tapi nggak sampai lebih dari 1 menit ya. Setahu saya ini yang sering saya cek ya. Nah ini yang saya bahas yang untuk yang tadi yang saya bilang itu ya untuk kual ya. Jadi untuk COAL ya, full ini ya. Ini nama emitennya ya. Jadi hari Jumat dia ada 2 kali alert ya. Yang pertama itu di jamnya 9.46 pagi ya. Gitu ya. Jadi begitu dia naik ke atas 147 dia mengirimkan signal buy on weakness. Nah, kemudian dia naik lagi ke atasnya 157 di jamnya jam 2 lebih 27-an waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi dia naik ke atas 157 itu dia memberikan notifikasi lagi naik dengan acuannya stop loss-nya dan target price-nya ya seperti itu ya. Jadi tools ini memudahkan kita nggak perlu pantau setiap hari ya seperti itu ya. Botnya akan menghitung secara real time saham-saham yang potensial bagus untuk breakout seperti itu ya. Tapi nggak semuanya. Memang ada beberapa saham yang breakout tapi dia nggak masuk. Kemungkinan biasanya adalah saham yang barusan IPO ya. Jadi botnya masih belum hitung karena biasanya resiko ya fluktuasinya tinggi. Terus kemudian sebelumnya dia sahamnya nggak liquid banget terus tiba-tiba naik tinggi. Itu kebanyakan botnya nggak rekomendasikan dulu ya, nggak kirim alert ya. Karena belum ada istilahnya itu datanya belum cukup ya, hanya 1 hari aja seperti itu ya. Jadi ini toolsnya sangat bermanfaat, murah banget ya, 1 tahun hanya 520.000. Terus terang aja bukan karena saya ingin cuan banyak enggak ya, itu untuk menutup biaya administrasi untuk biaya servernya dan lain-lain ya seperti itu ya. Ini baru sekitar bulan Januari saya rilis ya. Uh, Memang ada beberapa video yang saya sebutkan toolsnya ada yang enggak ya seperti itu ya. Terserah kalau Anda mau join silakan hubungi saya. Tapi ini ada versi free-nya juga. Jadi versi free-nya itu delay ya. Jadi saya akan sharekan juga ini versi free-nya, link-nya ada di video deskripsi bawah ini. Jadi bentuknya itu Telegram alert ya. Jadi kalau dia naik, kita boleh buy dengan acuan trailing stop-nya dan stop loss-nya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk call ini ya. Jadi apakah masih menarik Pak Sunar? Masih bisa buy kalau kita lihat di sini Anda bisa pasang stop loss-nya ya. Paling dekat 157 atau menggunakan acuan dari ini ya. 140. Ini titik sebelumnya resistennya kurang lebih sebelum dia breakout. Nah, kalau misalnya Anda mau buy a weakness, Anda bisa menggunakan area 140 garisnya sudah saya berikan atau di MA20-nya. Seringkali saya sebutkan buy a weakness di MA20-nya. Artinya ketika MA20-nya itu dites ya, artinya ditembus dari atas ke bawah seperti ini ya. Ini tanggal 28 Maret 2023 dia ditembus dari atas ke bawah. Tapi kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik di atasnya MA20-nya, selama MA20-nya itu nggak turun tajam ya. Ini kan turunnya tapi melandai ya, nggak tajam banget sampai seperti ini kan tajam banget ya, yang sebelah kirinya. Nah, kalau seperti ini, kalau dia naik ke atas kaki, kita boleh buy weakness di MA20-nya ketika dia sudah ditembus ke atas. Jadi turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy, itu namanya tangkap pisau jatuh. Saya nggak mengajarkan tangkap pisau jatuh. Kalau dia rebound, barusan kita buy. Nah, kalau misalnya Anda belum punya, atau kalau mau tambah lagi, buy-nya di mana? Boleh buy langsung, boleh, atau tambah langsung. Atau tunggu naik ke atas 173, kita tambah lagi average up ya. Target price berikutnya, dia akan menguji sekitar level 200, atau swing low di sini 192. Ya, seperti itu ya, itu untuk call. Jadi kenaikannya itu masih ada potensial ya, paling nggak 1 hari lagi lah. Ini karena kalau kita lihat sebelumnya, ini naik tinggi, kemudian 1 hari besoknya dia masih bisa naik lagi. Jadi masih ada harapan ya. Jadi strateginya kalau Anda pagi-pagi mau coba-coba untuk buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa kok jangan terlalu banyak? Karena kalau kita lihat di sini fluktuasinya tinggi, volumenya bisa tiba-tiba hilang ya seperti ini ya. Naik tinggi, volumenya tinggi juga, ledakan volume, tapi besoknya dia cenderung volumenya hilang. Ya memang fluktuasi seperti itu. Ya, ya itulah dinamika trading ya. Kalau misalnya ternyata turun Pak Sunar, berarti yang dibahas salah. Enggak, karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya seperti itu ya. Jadi harap dipahami. Jangan Anda itu maunya untung doang, tapi Anda nggak mau tahu resikonya ya seperti itu, atau nggak paham resikonya. Ya kurang lebih cukup ya. Berikutnya BDKR. Nah BDKR ini cukup menarik, dia nggak lama IPO ya. Kalau kita perhatikan sini ya. Jadi kalau kita lihat ekornya panjang ke atas Pak Sunar. Kalau kita ketemu saham-saham yang ekornya panjang ke atas seperti ini, kalau misalnya Anda sudah punya, Anda tinggal pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di swing high sebelumnya. Ini di 268 ya. Sebelumnya dia kan higher high dari 268 ini ya, berhasil breakout ya. Nah, kalau dia selama bertahan di atas 268 kita masih boleh hold ya. Tapi kalau dia turun di bawah 268 ya
lebih baik jual dulu semuanya itu yang sudah punya. Kalau yang belum punya mau buy on weakness ada dua pilihan, bisa tunggu buy on weakness di area 268. Artinya kalau dia turun banyak 268, jangan langsung buy-nya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 268. Ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya 268 nggak dikasih, Anda mau buy high sell higher, naik ke atas 280 kita boleh buy. Walaupun ini ekor panjang ya. Kita jangan terlalu kaku, wah Pak Sunar itu ekor panjang pasti nanti turun lagi. Belum tentu ya. Yang penting adalah kita pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Tapi perlu saya ingatkan untuk saham BDKR ini dia kecenderungan sebelumnya dia kurang liquid, tiba-tiba aja liquid. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ISAT. Ini salah satu saham yang spektakuler ya. Kalau kita lihat dari laporan keuangannya, laba bersihnya meningkat 621% ya. Jadi hampir 929 miliar ya, hampir 1 triliun ya, 929 ya. Nah, saya belum cek apakah ini ada penjualan aset atau enggak ya, saya belum cek. Tapi sekilas dari beritanya katanya efisiensi. Saya nggak baca laporan keuangannya, terus terang aja ya. Jadi Anda cek sendiri kenapa kok tiba-tiba naik tinggi, padahal pendapatannya itu naiknya nggak seberapa tinggi ya seperti itu. Ya kita harus mempertanyakan mungkin ada penjualan aset atau efisiensi besar-besaran nah, seperti itu ya. Saya belum baca laporan keuangannya. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Dan juga dia pembagian dividennya sebelumnya lumayan ya seperti itu ya. Jadi mungkin itu juga salah satu sebab antusiasnya sehingga dia kalau kita perhatikan ledakan volumenya sangat tinggi banget ya seperti itu ya. Boom gitu ya. Kalau kita lihat di sini sebentar saya pindahkan catnya dulu. Ini bagaikan roket yang tiba-tiba terbang gitu ya. Terus gitu ya keluar angkasa ya. Nah, sayangnya penutupannya itu di bawah 7.025. Nah, strateginya kalau Anda misalnya sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop-nya, pakai acuan di high yang sebelumnya, jadi di 6.900. Kalau dia turun di bawahnya 6.900, lebih baik kurangi posisi. Kalau dia turun lagi semua di bawahnya 6.800, low-nya hari Jumat, ya lebih baik kurangi posisi ya seperti itu. Nah, kalau yang belum punya, kalau mau buy atau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi, naik ke atas 7.025 lagi, Anda boleh buy atau average up, atau di high-nya 7.125 ya. Nah, kalau dia naik lagi ke atasnya 7.250, Anda boleh tambah lagi atau average up dengan target price berikutnya di sini di area 7625 ya, seperti itu ya. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi. Tapi perlu diperhatikan juga dia tiba-tiba bisa volumenya hilang ya. Jadi kalau koreksi jangan kaget ya seperti itu. Nanti ada yang nggak paham resikonya, terus setelah naik turun lagi nanti nyalahkan Pak Sunar. Wah Pak Sunar satu mana buktinya turun lagi ya. Wah nggak akurat itu nggak lihai gitu. Enggak ya, karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya seperti itu. Kalau ada orang yang bisa ngatur ya dia sudah jadi orang yang kaya raya banget ya. Kurang lebih cukup. Ini menarik ya kalau mau buy ya. Masih bisa buy lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa. Apakah ketinggian atau ketinggalan? Nggak ada ya seperti itu ya. Jangan tanya itu terus. Ya memang saya sering sebutkan terus di video saya ya. Tapi jangan bosan-bosannya. Karena saya sering banget ditanyain. Pak Sunar apakah nggak ketinggalan itu? Jadi saya ulangi lagi, Anda beli dimanapun juga itu, baik itu di atas, di tengah-tengah, ataupun di bawah. Setelah Anda beli, tiba-tiba bisa aja turun, bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ada trading plan-nya, itu ya, yang paling penting ya. Lebih cukup. Oke, berikutnya untuk FUTR. Saya juga nggak tahu ini emiten apa. Ini juga belum lama IPO ya. Ini volumenya kalau kita lihat memang nggak seberapa tinggi ledakannya, tapi dia lumayan dan harganya dia juga lumayan naik ya. Kalau kita perhatikan ini dia high 2 hari. Nah, di sini kalau yang sudah punya, Anda tinggal pasang aja stop loss maksimumnya di 65 ya, atau bertahap Anda pasang di 72. Jadi turun bawah 72 Anda jual dulu, turun bawah 65 Anda jual dulu semuanya. Ya seperti itu ya. Ini memang hanya technical rebound karena dia masih strong downtrend ya. Jadi ini masih belum seberapa recommended. Kalau misalnya Anda mau buy, lebih baik Anda tunggu aja kalau dia naik ke atas 93 ya. Ini awalnya di sini ya. Jadi kalau naik ke atas 93 Anda barusan buy, terus kemudian naik ke atasnya MA20-nya, naik ke atasnya 100-an ya. MA20-nya kan 99,1 ya. Jadi naik ke atas 100 Anda tambah lagi atau average up atau menggunakan acuan yang ini saya berikan garis-garisnya ya. Di sini 102 ya, naik ke atas 102 Anda tambah lagi atau average up, kemudian breakout ke atas 126, Anda boleh tambah lagi target price berikutnya di 143 ya. Jadi acuan garis-garis ini saya berikan untuk average up kalau yang di atasnya, dan juga trailing stop-nya. Misalnya dia naik ke atas 102 ya, kemudian dalam perjalanannya ternyata dia gagal turun di bawah 99 ya, Anda jual dulu sebagian. Turun lagi di bawah 93, Anda jual dulu semuanya.
paling cepat kalau Anda mau curi start, Anda banyak kalau kita perhatikan di sini ini high sebelumnya 86 ya, 14 April ya. Jadi Anda boleh tunggu naik ke atas 86 Anda berusaha buy. Kenapa nggak langsung buy Pak Sunar? Ini resikonya masih terlalu tinggi juga. Walaupun MA5-nya juga sudah mulai naik ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia sukses reboundnya. Memang ini hanya technical rebound, masih resiko ya. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau nggak yakin skip aja yang lainnya. Berikutnya BRMS ini juga lumayan menarik. Kalau kita lihat volumenya dia naik ya Memang sebelumnya kalau kita lihat di sini 2 hari sebelumnya dia turun ya. Tapi tiba-tiba hari Jumat tanggal 28 April dia naik tinggi. Nah ini juga pembelian asing juga naik ya seperti itu. Nah kalau kita perhatikan di sini, ini sudah mulai rebound, apakah boleh saatnya buy? Boleh aja, buy-nya bertambah aja. Naik ke atas MA20-nya, 165, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price bentukannya 170 dan 180. Target price itu bukan take profit ya, jadi jangan salah paham. Ada yang bilang sebelumnya, oh target price itu berarti take profit, pas naik, kena berarti kita jual. Oh enggak. Take profitnya kalau sudah kena trailing stop, kita berusaha take profit. Misalnya, naik ke atas 170, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 180 tambah lagi. Tapi misalnya nggak diinginkan ya, dia turun lagi di bawah 180, misalnya turun ke 176, ya Anda mulai pasang trailing stopnya. Kemudian turun lagi di bawah 174 atau 172, hampir kena 170, Anda boleh jual semuanya. Ya seperti itu ya. Jadi kita take profitnya atau profit taking lah istilahnya. Kalau TP kan target price ya. Ya boleh dikatakan PT lah, profit taking. Ya itu kalau kena trailing stopnya atau kalau misalnya gagal ya kita batasi loss kita pakai stop loss ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup untuk BRMS masih ada kemungkinan naik nggak Mas Sunar? Masih ada. Karena sebelumnya di sini satu candle hijau dia masih bisa 1 hari lagi ya. Ya mudah-mudahan terus naik sampai 180. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya AGRO. AGRO ini sendiri saya beli untuk AGRO ya. Saya sudah sharekan di grup kecil Telegram saya. Yang mau join silakan tinggal hubungi saya langsung. Nah, kalau kita lihat sini untuk alatnya itu juga sudah ada ya. Jadi untuk AGRO saya lihatkan aja. Saya sih terus terang aja nggak ambil cuan banyak dari jualan tools ini enggak ya. Jadi 520.000 per tahun ya satu hari itu cuma nggak sampai 1.500 ya. Ya masa Anda nggak bisa cuan atau profit 1.500 sih ya seperti itu ya. Ya kalau dibagi 365 ya seperti itu ya. Nah kalau dibagi jam trading ya mungkin sekitar 3.000-an lah seperti itu ya, atau 4.000 lah itu per harinya. Ya, jadi toolsnya nggak mahal banget. Ini real time. Jadi ini notifikasinya sebenarnya mulai tanggal 17 April ya. Ini sebelum libur Lebaran ya, hari Senin kalau salah ya. Jadi dia sudah ada alertnya di sini jam 9.31. Naik ke atas 400 boleh buy. Jadi itu average up. Sebelumnya lagi di 380 ya seperti itu ya. Jadi itu mulai dari akhir dari Maret ya seperti itu ya. Jadi sistemnya dari bot ini kalau dia naik lagi dia akan mengirimkan alert lagi average up ya. Nah hari Jumat ini dia breakout lagi average up ya. Jadi boleh tambah lagi. Nah saya juga ada buy untuk AGRO tapi buy-nya saya nggak terlalu banyak sih ya seperti itu ya. Coba saya lihatkan buy-nya saya ya untuk AGRO. Sebentar saya lihat aplikasi saya dulu. Untuk AGRO ya. Jadi sebentar. Average saya di 432. Malah tinggi ya seperti itu ya. Karena saya tambah lagi atau istilahnya itu average up ya. Waktu dia naik ya seperti itu ya. Nah, apakah saya masih hold? Masih ya. Stop loss saya pakai acuan di MA20-nya. Jadi kalau mau buy langsung boleh aja atau tunggu lagi di MA20-nya. Artinya kalau kita perhatikan di sini ya, sebelumnya dia naik tinggi, kemudian suatu saat dia akan testing MA20-nya. Jadi kalau dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, di sana kita untuk buy. Jadi ini area buy omnibusnya. Kalau misalnya Anda nggak berani buy langsung ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. High-nya di 440. Kalau dia naik ke 440, yang belum punya boleh buy, yang sudah punya boleh average up. Target berikutnya di 466 dan 510. Nah untuk AGRO ini saya kasih catatannya. Ciri khasnya dia itu naik biasanya karena ada aksi korporasi atau berita tertentu. Kalau nggak ada ya biasanya dia nggak kemana-mana harga sahamnya, cenderung turun juga. Jadi hati-hati aja, waspada aja. Emiten ini memang hobinya suka right issue ya, seperti itu ya. Jadi ini salah satu anak perusahaan dari BRI ya.
Dulu namanya BRI Agro Niaga, kemudian Agro Niaga kalau salah ya. Sekarang namanya Bank Raya Indonesia ya, seperti itu ya. Tapi apakah bisa naik lagi? Laporan keuangan memang belum belum terlalu mengembirakan ya, atau belum terlalu bagus ya. Memang hobinya right issue terus, kurang menarik kalau hold jangka panjang ya. Biasanya naiknya karena ada sentimen. Ini ada berita apa Pak Suntar kok naik? Saya nggak tahu, saya belum cek beritanya. Silakan cek, kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya ada RUP. Ini ada kemungkinan menjelang RUPS pembagian dividen dia masih kuat naik ya. Jadi ini sudah saya rekomendasikan sebelumnya, yang rajin nonton harusnya sudah buy juga ya. Di alert saya juga sudah ada. Nah, kalau misalnya Anda mau buy weakness, Anda bisa tunggu di 3000 atau di MA20-nya. Ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah ya, seperti ini ya. Kemudian dia memotong lagi ke atas, besok paginya atau menjelang penutupan Anda boleh buy seperti itu ya. Itu strateginya buy on weakness di MA20 dengan catatan MA20-nya tidak turun tajam ya. Seperti ini kan, ini turun tajam ya. Kemudian di sini kan dia cenderung melandai dan cenderung naik. Jadi kalau dia koreksi, rebound naik, bisa langsung kita untuk buy. Ya, cara sederhananya seperti itu. Atau tunggu di 3000. Nah, misalnya kalau nggak dikasih Pak Sunar, kita buy high sell higher aja. Naik ke atas 3160 kita buy, naik ke atas 3200 tambah lagi atau average up. Target price-nya di 3400 dan 3500. Ya, apakah dinaikkan tinggi, nanti dividennya tinggi, siapa tahu ya. Yang penting sudah punya. Kalau saya ada harus sudah buy. Walaupun PTBA secara teknikal ya, saya nggak pas di sini. PTBA secara analisa teknikal dia jauh lebih bagus trennya daripada Adaro. Tapi saya lebih suka pilih yang Adaro ya. Salah satu aja. Kalau Anda mau dua-duanya itu terserah ya. Kalau yang sudah lewat sentimen dividennya, yang sebelumnya UNTR yang masih berhubungan dengan batubara, kemudian sebelumnya lagi ITMG ya, itu kan sudah lewat aksi korporasinya. Tapi sih seperti itu cukup ya. Kemudian berikutnya untuk NAYZ ya, ini juga perusahaan baru sih. Saya nggak tahu ini perusahaan apa. Tapi di sini uptrendnya strong banget ya. Volumenya juga masih naik ya. Nah, kalau kita lihat 1, 2, 3 apakah soalnya baik? Nah, kita lihat dulu sejarahnya. 1, 2, 3 dia koreksi. 1, 2, 3 koreksi pullback. Nah, strateginya kalau seperti ini ya, kalau Anda mau langsung buy boleh aja, atau lebih baik Anda tunggu buy weakness di 130 atau di MA20-nya. Di sini nanti MA20-nya kurang lebih 115 sampai 120 ya. Jadi kalau dia dipotong dari atas ke bawah seperti ini ya, dia naik meninggalkan MA20-nya, kemudian MA20-nya dipotong dari atas ke bawah. Nah, nggak lama lagi dia menjelang penutupan atau di tengah-tengahnya kalau dia naik ya di atasnya MA20-nya, di sana langsung kita untuk buy ya, atau Anda tunggu di 130 yang terakhir ya. Nah, strateginya seperti ini. Kalau dia misalnya koreksi, itu jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau dia breakout dari high-nya. Jadi kalau ini ya, dia naik 3, kemudian besoknya naik, ya kan? Kalau mau tunggu buy weakness ya. Nah, kalau misalnya nggak sampai MA20-nya, kalau dia berhasil breakout higher high, kita barusan boleh buy. Jadi istilahnya buy high sell higher. Nah, seperti itu ya. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau nggak salah ini juga belum lama IPO ya. Saya nggak kenal juga ini emiten apa ya seperti itu ya. Nah, kalau setelah 148 maka target berikutnya ya kurang lebih setiap lipatan 20 rupiahnya. Jadi kemungkinan sekitar 170 ya seperti itu ya. Berikutnya lagi ya sekitar 185 sampai 190 ya. Itu kurang lebih perkiraan dari target price-nya seperti itu ya. Jadi kalau mau langsung buy boleh aja, atau tunggu buy weakness di 130 atau MA20-nya, atau nanti membentuk seperti ini ya. Ada swing high-nya, kemudian dia breakout dari swing high sebelumnya, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Ini volumenya masih cukup menarik. Tapi dia masih di bawahnya rata-rata 5 harinya ya. Kalau kita lihat ya. Ini hanya ledakan volume dari hari sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk Elsa. Elsa ini menarik banget karena dia volumenya naik ya. Di atas rata-rata 5 harinya meledak juga, dan dia harganya naik, plus pembelian asing juga naik. Apakah nanti harganya akan naik lagi? Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 316 dan 306. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 306 dan 316. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun, jangan langsung buy. Kemudian buy-nya itu kalau sudah berhasil rebound lagi atau memotong ke atas. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high, sell higher. Naik ke atasnya 326, kita buy. Kemudian naik lagi ke atasnya 334, kita tambah lagi average up ya. Breakout ke atas 342, tambah lagi ya. Jadi strateginya seperti itu. Jadi trading itu mudah banget kalau sudah ada acuannya. Di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya. Kalau naik lagi, gimana kita average up ya, atau top up ya, istilahnya seperti itu. Jadi ini masih cukup menarik. Kalau yang mau buy high, sell higher, silakan buy-nya bertahap aja. Memang dia cenderungan sideways di 306 sampai 326. Nah, menariknya kalau dia naik ke atas 326, ini masih peluang ke atas 342 ke atas bisa ya.
kita jangan terlalu kaku. Pak Sunar, ini sebelumnya ya, kalau kita lihat naik ke 326, turun lagi loh. Ini juga gagal lagi, cuma 2 hari aja kemudian cenderung konsolidasi turun lagi. Ya, kalau sebelumnya dia gagal, kali ini belum tentu gagal ya. Jadi jangan terlalu kaku banget. Jangan sampai analisa teknikal itu membatasi profit Anda ya, menjadikan tembok ya seperti ini ya. Anda mau naik lagi nggak bisa karena dibatasi gini ya. Anda nggak berani tambah lagi ya seperti itu ya. Nah, gimana caranya Anda bisa dapat saham yang multi bagger naiknya lebih dari 100% kalau Anda nggak berani tambah lagi atau average stop kalau dia naik ya seperti itu. Jadi yang penting adalah ada plan-nya, di mana kita pasang trailing stop-nya dan di mana kita pasang stop loss-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDLN. Nah, untuk MDLN ini juga saya mau sharekan mengenai tool saya juga ya. Ledakan volumenya lumayan. Dan ini sudah ada signal buy-nya juga ya. Memang sebelumnya 30 Januari ada, kemudian dia gagal ya. Jadi nggak selalu 100% berhasil, nggak. Tapi kalau kita bicara mengenai trading ya, jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Nah, ini buy on weakness ketika MDLN naik ke atas 75. Kemudian dia meroket naik tinggi ya, seperti itu ya. Target price-nya 87 dan 108 ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini di 80 ya. Apakah masih bisa naik lagi? Strateginya yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Pakai acuan swing low di sini 76 ya, seperti itu ya. Kemudian kalau turun lagi di batu 74, lebih baik jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness itu boleh di MA20-nya. Ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah ya, seperti ini ya. Dia naik tinggi, kemudian dia turun lagi koreksi ya. Tapi kita belinya kalau sudah berhasil naik lagi ke atas MA20-nya. Selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas, bukan turun tajam seperti ini ya itu ada kesempatan untuk buy, itu buy on weakness. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita mau langsung buy boleh aja, pasang stop loss-nya 76 dan 74, tapi jangan terlalu banyak. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 82, kita tambah lagi atau average up ya, naik ke atas 88 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif banget, jangan ya. Kalau kita lihat di sini, ini resisten berikutnya setelah 88 kurang lebih sekitar 97. Ya, jadi masih ada peluang untuk naik lagi ya. Tapi perlu diingat, ini kalau dia naik tiba-tiba volumenya bisa hilang ya. Karena di sini sebelumnya dia naik tinggi, kemudian besoknya masih naik, tapi volumenya cenderung turun dan akhirnya hilang. Sideways lagi, tapi nggak lama lagi nggak kuat dia turun lagi ya. Ya, ini ada potensial untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena walaupun masih di atasnya MA20-nya dan MA20-nya sudah mengarah ke atas, ini secara jangka menengahnya dia masih cenderungan untuk lesu ya, karena di banyak MA20-nya. Ini MA20-nya yang hitam ini ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Tapi kalau kita perhatikan di sini, panjang ini dia masih ada peluang untuk naik tinggi lagi. Ini sebelumnya dia naik sampai 125 ya. Nggak tahu ini ada aksi korporasi apa, ada event apa, kok sentimennya bagus sekali ini ya. Tapi ini masih ada peluang. Jadi banyak bertahap aja, masih ada peluang untuk naik sampai dengan ini kurang lebih ya 124 ya, 50%-nya ya. Kurang lebih cukup ya, 50% masih bisa naik. Oke, berikutnya GPRA. Jadi kalau kita lihat di sini volumenya dia rata-rata terakhir lumayan ya, seperti itu ya. 1, 2, 3 hari ini ya. Meledak ya. Ini MA20-nya, MA5-nya dari volumenya dia juga naik. Nah, dia juga harganya di atas MA20-nya. Nah, yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya di 103 untuk GPRA. Nah, kemudian kalau dia naik lagi breakout ke atasnya ini ya, 108 ya. Kita boleh buy, yang belum punya atau mau average up boleh ya. Jadi kalau tambah lagi, kalau naik ke atas 108, target price berikutnya kalau kita perhatikan di sini, ini di area sekitar 114 ya, 115 ya. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya sekitar 125. Jadi belinya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, kalau turun jangan di average down. Memang di sini resistennya kuat banget ya, 108 ya. Sebelumnya dia naik, kemudian turun ya. Ini juga naik, turun, ekor panjang terus ya. Jadi fluktuasinya memang tinggi ya, seperti itu ya. Memang saham-saham yang tiba-tiba volumenya naik, meledak, itu ya dia ada kecenderungan risiko. Tapi di sini yang menariknya ya, memang sebelumnya ada ledakan volume naik tinggi di sini. Ini sebelumnya kan nggak ada, tipis kemudian naik ya. Nah, sahamnya naik ekor panjang tapi dia cenderung pullback. Nah, yang menariknya low yang di sini itu lebih tinggi daripada low yang sebelumnya di sini. Dan ketika dia naik pullback, dia nggak bentuk lower low dari low yang sebelumnya di sini ya. Jadi masih cukup menarik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia koreksi ya, karena dia sudah naik tinggi ya, mungkin pullback ya. Anda kalau mau tunggu buy weakness, Anda tunggu di 103 atau di MA20-nya. MA20-nya sekitar 97-an. Jadi kalau dia turun di bawah 97, jangan langsung buy.
besoknya menjelang penutupan atau besoknya kalau dia masih di atasnya 97, Anda boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1 kita tambah lagi atau average up. Itu strateginya. Jadi saya nggak pernah mengajarkan yang sesat ya. Beli saham yang murah, beli di bawah. Tapi kalau trennya masih downtrend, apalagi strong downtrend, saya biasanya nggak menyarankan untuk buy. Kalaupun Anda penasaran, Anda buy-nya bertahap aja. Buy-nya ke atas. Biasakan untuk saham-saham yang strong downtrend, kita jangan lihat ke bawah. Kita itu seringkali maunya murah, Pak Sunar. Beli saham murah itu enak. Kita nanti kalau naik, cuannya banyak. Tapi Anda itu nggak paham resikonya. Ya, kalau misalnya trading saham itu semudah saham yang turun dalam kemudian Anda beli murah, Anda beli dengan harapan nanti wah Pak Sunar saya beli sebanyak-banyaknya. Bahkan pinjam uang karena ini bisa naik ke 125 gitu ya. Sekarang murah ini. Ya, kalau seperti itu semua orang sudah kaya raya banget ya. Nggak ada yang mau kerja. Kerja sama orang itu nggak enak. Dimarah-marahin, resiko dipecat ya. Apalagi resiko bertengkar dengan coworker kalau misalnya ada crash ya. Seperti itu ya. Ya orang cuma trading saham aja, pinjam uang di bank ya, kan enak. Jaminkan sertifikat rumah atau sertifikat BPKB ya. Tapi jangan ya seperti itu ya. Yang penting ini adalah prosesnya. Kita harus paham risikonya. Belinya bertahap aja. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Saya nggak cek ya. Silakan Anda cek sendiri. Saya di sini fokusnya ke price action-nya atau pergerakan harga sahamnya. Berikutnya adalah BSDE. BSDE ledakan volumenya besar. Ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Kalau Anda rajin nonton video saya mengenai saham properti ya, saham yang mulai bangkit breakout ya. Jadi kalau kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke atas, kemudian ini ada resistennya sudah breakout 1035 ke atas ya. Target price-nya 1080. Nah, di sini yang sudah punya Anda pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya ya kalau belinya di atas di 1040 dan 1015 atau di MA20-nya di 1000 ya. Kalau yang mau buy weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Artinya mendekati 1000 atau dipotong ke bawah 1000 ya. Kemudian pastikan dia sudah mulai rebound lagi naik ke atas MA20-nya. Jadi entah itu nanti naik ke atas 1015 atau naik ke atas 1035. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, dia naik lagi, kita buy high sell higher. Naik ke atas 1080 atau 1085 ya. Garis saya di 1080 ya. Naik ke atas 1085 Anda boleh buy atau average up yang sudah punya ya. Target berikutnya di 1150. Ya mungkin tanya lagi Pak Sunar, apakah ketinggian gitu ya? Lihat ini Pak Sunar, ini di sini gagal loh, ini 2 kali gagal loh dari atas tuh. Ya kita jangan terlalu kaku, kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal. Tapi juga belum tentu berhasil ya. Yang penting adalah ada juga pasang stop loss-nya ya seperti itu ya. Kalau turun jangan di average down, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk beberapa saham yang saya bahas yang mengalami ledakan volume. Mungkin ada beberapa yang saya skip ya. Bukan berarti jelek enggak, karena mungkin sudah dibahas ya seperti itu ya. Sepertinya seperti contoh ISAT itu sudah saya bahas sebelumnya juga ya seperti itu ya. Kemudian INTP juga sudah pernah saya bahas juga ya seperti itu ya. Jadi mungkin yang belum saya bahas di sini sebelumnya sudah saya bahas, mungkin karena saya nggak bahas ulang atau yang sudah naik tinggi tapi belum ada konfirmasinya atau masih ragu-ragu karena sebelumnya dia kurang seberapa liquid ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Jangan lupa untuk nonton yang lainnya ya. Ada beberapa video yang saya buat untuk minggu ini. Jadi saya kalau Anda lihat untuk playlistnya minggu ini itu masih banyak videonya karena saya buatnya mulai dari liburan Idul Fitri sampai dengan sekarang ya. Seperti itu ya. Jadi agak panjang 1 minggunya, tapi masih valid beberapa video. Mumpung masih hari merah ya, hari buruh nasional. Ya hanya sekedar mengingatkan mungkin yang belum nyalakan lonceng notifikasinya silakan nyalakan, yang belum subscribe silakan subscribe juga. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya.